Halo para sedulur semuanya, kembali lagi di channel Komsos Pepa, Komsos Santo Petrus dan Paulus Klepu. Kembali lagi kita di acara Ngangsu, ngobrol babagan gesang sansaya urip. Edisi kali ini merupakan edisi yang spesial karena kita masih berada di masa Natal. Masa yang penuh dengan sukacita karena kelahiran Yesus Kristus, Sang Penyelamat ke dunia ini. Sabda yang menjadi manusia. Natal adalah sesuatu yang bermakna. Karena dalam Natal ini, banyak orang yang kemudian pulang, berjumpa dengan keluarga, dan membawa sukacita. Sudah ada bersama dengan kita semua, Romo Dedi. Halo Romo, apa kabar? Halo Mas Geri, kabar baik, terima kasih. Sehat Romo? Puji Tuhan, sehat. Gimana Natalan, sudah kembali ke rumah belum ini Romo? Sudah, sudah. sehari. Ya puji Tuhan, lumayan ya Romo ya. Bisa kembali berkumpul sama keluarga. Ya. Ngomong-ngomong soal Natal ini Romo, kan Natal itu penuh dengan makna dan sukacita. Di mana-mana orang itu merayakan dengan penuh kegembiraan. Bahkan ini tidak hanya menjadi tradisi Kristiani saja, Romo. Di mall kita melihat pohon Natal, kemudian orang menggunakan pakaian Santa Claus gitu ya. Lalu banyak juga orang-orang, bahkan orang-orang yang berbeda agama pun merayakan secara meriah begitu, Romo. Natal, kenapa sih Romo? Kok tanggal 25 Desember? Ini kan akhir tahun ya, Romo. Akhir tahun itu biasanya kan anak-anak sekolah itu liburan semesteran. Kemudian orang bekerja di akhir tahun juga ambil cuti. Karena ingin merayakan akhir tahunnya, Romo. Apakah gereja Katolik ini, Romo, hanya menyesuaikan saja supaya ya Desember saja begitu? Atau ada makna lain di balik itu? Atau sejarahnya gimana sih, Romo? Tentang 25 Desember ini? Oke Mas Geri, para sedulur Ngangsu, kenapa 25 Desember? Karena memang ada perubahan pemaknaan. Jadi kalau ditelusur apakah benar 25 Desember tepat Yesus lahir, itu bukan yang utama. Tetapi yang pasti adalah sabda menjadi manusia. Maka ada perubahan makna. Dulu di kebudayaan Eropa saat musim dingin, itu ada perayaan Dies Natalis Solis Invicti. Wah, apa itu, Romo? Jadi hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Maka mereka merayakan dan mensyukuri rahmat matahari yang mereka miliki saat musim dingin. Lalu karena kita memiliki matahari dalam tanda kutip dan memiliki sinar dari sinar yang paling terang, yaitu Yesus Kristus, maka sebuah kebudayaan itu dimaknai secara Kristiani dengan Immanuel, Tuhan beserta kita, dan sabda itu telah menjadi manusia dan merupakan matahari dan sang terang itu sudah datang. Maka ada perubahan pemaknaan dan 25 Desember juga bisa ditarik mundur saat kabar sukacita 25 Maret Romo. Dihitung 9 bulan ya Romo ya. 9 bulan. Itu yang bisa kita maknai dari Natal 25 Desember. Itu Mas Giri. Baik Romo. Itu kan tentang 25 Desember. Kalau orang-orang itu mengatakan, nah ini kan merayakan terang yang itu matahari, lalu ditarik mundur juga. Wah ini kan merayakan dewa-dewi gitu Romo. Lah apakah gereja Katolik ini juga hanya dipas-paske wae ngono ki lho Romo. Artinya ya sudahlah, ini karena ada pemaknaan yang besar, ada makna yang semacam ini lalu dikait-kaitkan saja, atau memang bagaimana itu gereja memaknainya Romo? Jadi gereja memurnikan dan istilahnya mengangkat martabat menjadi lebih tinggi. Maka Yesus itu lebih tinggi daripada matahari. Karena Yesus bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menciptakan matahari. Alam semesta itu kan yang menciptakan Tuhan. Dan Yesus dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus juga menciptakan alam semesta. Maka martabat dan keluhuran Yesus bisa menjadi pelengkap dan memurnikan tadi. Hal yang kita rayakan atau mereka rayakan dulu
hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Ternyata Yesus lebih tinggi daripada matahari. Itu Mas Wah, Giri. mantap sekali ya. Berarti pemaknaan bapak-bapak gereja Ya. pada waktu itu mengangkat apa yang ada, realita yang ada kepada sesuatu yang lebih tinggi lagi ya Romo ya. Itu para sedulur ngangsu, para sedulur Komsos Pepak tentang bagaimana 25 Desember dimaknai sedemikian rupa oleh Gereja Katolik. Ternyata maknanya cukup mendalam sekali. Kalau kita merayakan itu berarti kita merayakan Yesus sebagai sang terang, betul ya Romo? Yang menyinari kegelapan kan seperti itu. Jelas. Nah, ini berarti ada kaitannya Romo dengan pemaknaan Paskah kalau mau kita melebar sedikit ya Romo ya tentang sang terang itu ya Romo. Berarti kan Yesus lahir ke dunia di Natal ini, lalu ditarik mundur kepada Dewa Matahari itu, lalu di Paskah itu juga kan kita merayakan Paskah dengan lilin itu Romo. Nah itu apakah ada kaitannya juga Romo? Jadi sumber dari perayaan Natal adalah Paskah. Maka titik tolaknya bukan dari Natal terus ditarik maju, bukan. Jadi dari Paskah ditarik mundur. Jadi karena kebangkitan Kristus, kita tahu bahwa Yesus yang datang ke dunia dalam Natal itu menjadi gerbang, pintu pembuka untuk Paskah yang kita rayakan. Jadi titik tolaknya Paskah dulu. Ya. Jadi pengalaman Paskah ditarik mundur Natal, lalu ditarik mundur lagi praeksistensi saat Yesus bersama Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Gitu Mas Giri. Mantap sekali Romo itu ya. Jadi titik tolaknya itu Selalu perayaan Paskah. Nah, Natal itu sebagai pemaknaan atas Sang Sabda yang menjadi manusia. Baik Romo, itu yang pertama Romo. Yang kedua terkait dengan gua atau kandang. Nah itu kan di mana-mana, di paroki manapun ya Romo, itu kan berbeda-beda. Ada yang membuat gua, ada yang membuat kandang, itu ada yang membuat gua dan kandang ya karena bingung dibuat dua-duanya gitu ya. Itu banyak sekali paroki yang seperti itu membuatnya. Nah sebenarnya yang tepat itu gua atau kandang atau dua-duanya Romo? dalam sumber Biblis tidak disebutkan secara pasti gua atau kandang, tetapi ada indikasi yang menyebutkan bahwa dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Maka palungan bisa kita mengerti sebagai tempat makanan hewan atau hewan. Maka di situ ada sebuah konteks yang lebih rinci dan lebih spesifik, yaitu kandang ataupun di area gua untuk berlindung ternak. Maka kita bisa membayangkan di situ ada tempat untuk menjaga ternak, gembala di situ, dan Yesus hadir di tempat di mana memang tidak ada penginapan yang bisa menampung Maria. Jadi ada beberapa alasan mengapa mereka tidak mendapatkan tempat penginapan. Yang pertama, karena Maria sedang mengandung. Jadi kalau seandainya wanita akan melahirkan, itu karena akan istilahnya mengeluarkan darah, maka tidak murni atau najis bagi orang-orang Yahudi. Maka tidak mau menerima orang yang akan membawa sebuah kenajisan karena akan darah, dan itu membuat mereka terkontaminasi darah. Lalu yang kedua, ada sebuah pendapat dari teolog bahwa karena sudah full book. Mengapa full book? Karena orang kan pulang ke negara asalnya untuk sensus penduduk. Maka bisa dibayangkan saat semua pendatang itu pulang lalu ingin mendapatkan tempat penginapan, Maria dan Yusuf sudah tidak mendapatkan kamar karena sudah full book. Maka mereka menempati tempat umum. Maka yang umum itu adalah sebagai kandang gitu, semacam kandang atau tempat menyimpan ternak. Maka tidak disebutkan kandang atau gua, tetapi ada palungan yang mengindikasikan ada ternak dan gembala. Itu Mas Geri. Full book. Seperti kemarin kalau Natal itu gereja kita itu juga penuh Romo. Karena orang-orang juga pulang. Jadi sing do
merantaui ngebabaki kadang. Tapi ya gimana, perayaan Natal itu kan merupakan kerinduan ya untuk berkumpul. Ya nggak apa-apa, malah itu menambah kehangatan di malam Natal. Benar sekali. Baik Romo, terkait dengan tadi kandang, perkara kandang atau gua, berarti kan itu tidak ada permasalahan ya, mau kandang mau gua gitu ya. Yang penting di situ ada palungan. Kalau tidak ada pun Romo, misalkan kita menghias kandang itu ataupun gua, tetapi biasanya ada yang menempatkan juga di depan altar itu. Hanya patung-patung seperti itu lalu ada palungan. Itu juga tidak masalah, Romo. Tidak masalah, karena yang penting ada palungan. Karena ini ada makna teologisnya, bahwa palungan kan tempat makanan ternak. Ya. Dan Yesus sebagai makanan rohani kita, domba-dombanya. Maka Yesus sebagai sang roti hidup. Dan Bethlehem itu juga memiliki arti yang sangat mendalam. Artinya rumah roti. Bet artinya rumah, lehem artinya roti. Maka Bethlehem artinya rumah roti. Dan di situ Yesus lahir dan menjadi makanan bagi kita setiap Ekaristi. Gitu Mas Giri. Berarti ada kaitannya juga Ada ya. kaitan dan pemaknaannya. Di Bethlehem, lalu Yesus itu juga di perjamuan malam terakhir itu mengatakan akulah roti hidup itu kan. Iya. Nah itu mendalam sekali, iman kita itu ternyata penuh dengan makna. Dari kata-kata Yesus lalu ditarik mundur, ternyata kok ya pas ya Romo. Ya. Di Bethlehem lahirnya, kemudian ditempatkan di palungan sebagai makanan, dan itu bisa dimaknai Yesus sebagai santapan kita semua, agar kita juga hidup. Kan semacam itu ya Romo ya. Benar sekali. Itu para sedulur Komsos di Ngangsu ini. Lalu Romo, terkait yang ketiga Romo, terkait dengan orang-orang Majus. Itu kan ada, tidak disebutkan ya Romo ya di dalam kitab suci tidak ada nama-namanya itu, tetapi mereka hanya membawa kemenyan, emas dan mur gitu kan. Nah itu kenapa Romo tidak disebutkan? Padahal ada yang mengatakan, oh itu Melkior, oh itu Baltasar, oh itu Gaspar gitu. Kenapa tidak eksplisit itu disebutkan ketiga nama itu Romo? Jadi kitab suci bukanlah sebuah biografi atau tulisan sejarah, tapi refleksi sejarah keselamatan. Maka hal itu tidak terlalu esensi untuk ditampilkan. Tapi yang penting ada 3 Majus dari timur. Diprediksi mereka dari daerah Iran atau Irak Utara. Maka daerah Timur Tengah. Dan mereka ahli perbintangan dan orang yang bijak. Astronomi berarti Romo. Astronomi. Dan mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Artinya adalah emas untuk raja. Mereka tahu Yesus adalah seorang raja. Kemenyan ditempatkan kepada mereka yang luhur dan ilahi. Seperti kita mendupai altar, mendupai tabernakel. Itu melambangkan kealahan. Wangi-wangian itu ya. Wangi-wangian. Dan mur biasanya untuk melumuri jenazah. Maka menunjukkan kemanusiaan Yesus. Maka para Majus ingin menunjukkan raja, Allah, dan manusia. Dan mereka adalah orang yang menyembah pertama karena ingin menunjukkan universalitas Yesus bagi semua orang. Bukan hanya Yahudi, tetapi non-Yahudi dan sampai di Indonesia, sampai di paroki Klepu ini menyembah Yesus. Maka mereka merupakan simbol dari non-Yahudi yang bisa mempercayai dan menerima Yesus sebagai Allah, Raja, dan manusia. Gitu Mas Giri. Nah, Romo, kalau saya perhatikan itu kan memang orang-orangnya diwarnai dengan warna kulit yang berbeda ya Romo ya. Ada yang hitam, ada yang kuning langsat gitu kan. Itu berbeda Romo. Itu menandakan apa Romo? Sebenarnya ingin menandakan tadi universalitas dan menampakkan keumuman para
penyembah Yesus. Jadi Oh. bukan hanya ras Yahudi, tetapi non-Yahudi yang terwakili dengan mungkin gelap, terang, dan juga mungkin ada yang langsat, ada yang sedikit gelap gitu. Iya. Jadi itu menampakkan, tapi itu hanya simbol saja untuk menampakkan sebuah universalitas tadi yang menyembah Yesus gitu. Mantap. Lalu Romo, terkait masih ini terkait dengan 3 Majus itu ya Romo ya. Kenapa kok tidak langsung dirayakan? Artinya begini Romo. Malam Natal itu kan tanggal 24. Lalu Natalnya itu tanggal 25. Kok tidak 26 langsung dirayakan orang Majus itu datang? Itu rentangnya kan panjang Romo. 2 minggu. Nah, setelah itu orang Majus tampil, guanya, kandangnya dibongkar. Kasihan toh Romo, baru sehari kok gitu kan. Mesake lho lagi sedina dipajang wis bubar ngono. Ya, secara liturgis memang ingin menampilkan perikop-perikop tertentu yang mewakili sebuah perjalanan Yesus dari kelahiran, gembala yang mewartakan, akhirnya Majus datang. Dan yang menarik adalah di Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Maka bisa dibayangkan sebenarnya para Majus itu nggak ke kandang. Oh. Jadi bisa dibayangkan setelah sensus, pendatang itu pulang ke negara asalnya. Oke Romo. Lalu ya sudah memiliki bayi, nggak mungkin dong di kandang terus. Ya. Dimasukkan ke rumah penginapan karena sudah agak free. Ada yang kosong kan kamarnya. Ya. Dan di situ dalam Matius 2 ayat 11, masuklah mereka ke dalam rumah itu. Oke. Maka tahu bahwa Maria, Yusuf sudah istilahnya mendapatkan bayi itu dan sudah lahir bayi itu dan dipindahkan ke rumah penginapan. Dan mereka menyembah di rumah penginapan itu. Tetapi karena alasan pastoral, nggak mungkin dong kita membuat kandang lalu membuat penginapan ditempatkan yang sama dalam waktu yang singkat. Maka Majus sebagai sebuah penghormatan bagi Immanuel tetap di kandang atau di gua atau di sebuah tempat yang paroki siapkan mungkin di depan altar atau di samping altar untuk menampakkan Majus yang menyembah gitu. Nah, poros dulur. Sekarang kita tahu lebih mencermati kitab suci lagi di Matius pasal 2 ayat 11. Nah, itu dikatakan masuk ke rumah itu. Nah, ternyata kita selama ini juga tidak cermat untuk membaca kitab suci Romo gitu kan. Nah, terima kasih informasinya Romo. Ini untuk para sedulur Komso semuanya. Ternyata para Majus itu juga datang itu tidak serta-merta ketika Yesus berada di gua atau kandang. Kan setelah 8 hari itu disunatkan ya Romo ya? Yeah. Setelah 8 hari. Nah, kemungkinan juga saat-saat itu juga ya Romo? Kemungkinan. Di hipotesis. Ya, hipotesisnya itu. Iya. Tapi kan tidak tepat juga untuk mengatakan itu. Baik, Romo. Terima kasih Romo Dedi untuk sama-sama waktunya meluangkan waktu untuk ngobrol bersama tentang Natal ini. Kelahiran Sang Immanuel, Sang Juru Selamat. Dari poros dulur kita sudah memiliki beberapa informasi yang cukup baik dari Romo Dedi sebagai gembala kita semua bahwa Natal itu ternyata memiliki makna yang cukup mendalam. Dan ini menjadi kekayaan bagi gereja kita, gereja Katolik yang adalah universal untuk memaknai sebuah Natal, kelahiran Sang Immanuel. Maknanya cukup mendalam sekali. Oleh karena itu bukan hanya euforia bahwa ini perayaan yang setiap tahun dirayakan, tetapi untuk mendalami makna demi makna apa yang ada di dalam perayaan liturgi, di dalam hal-hal yang nampak di dalam gereja. Terima kasih Romo Dedi sekali lagi dan para sedulur Komsos Pepak. Terima kasih Anda telah menyaksikan Ngangsu kali ini. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Para sedulur, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Komsos Pepak. Terima kasih.
berkah dalam.